Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Fadila Ramadhani, stambu 09220200100 kelas C2. Di sini saya akan membawakan materi tentang pembangkit listrik tenaga pasang surut. Pembangkit listrik tenaga pasang surut. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pasang surut air laut dan menjadikannya sebagai energi listrik. Energi pasang surut merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah. Dalam sejarah, energi pasang surut telah digunakan di Eropa dan di Amerika Utara. Dalam bentuk turbin, mengubahnya menjadi energi mekanik dan digunakan sebagai menggiling gandum baru. Sedangkan pada abad ke-19 proses digunakan untuk menghasilkan listrik. Pada tahun 1966, pembangkit tenaga listrik skala besar dibangun oleh Reims Tidal Power Station di negara Prancis. Metode pasang surut terbagi menjadi dua, yaitu dam pasang surut dan turbin lepas pantai. Yang pertama itu dam pasang surut. Dam pasang surut, pembangkit listrik tenaga pasang surut ini merupakan pembangkit yang menggunakan metode pembuatan dam pada hulu sungai yang bermuara ke laut yang memanfaatkan pasang surut air laut sehingga dapat menggerakkan turbin dan generator. Dan yang kedua itu turbin lepas pantai. Turbin lepas pantai yang lebih menyerupai pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut. Di sini kita dapat melihat prinsip kerja dam pasang surut. Energi laut adalah memakai energi kinetik untuk memutar turbin yang selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Arah ombak ke dalam muara sungai ketika terjadi pasang naik air laut. Dalam proses ini, air pasang akan ditampung ke dalam sehingga pada saat air surut, air pada dam dapat dialirkan untuk memutar turbin pada gambar 1. Ketika surut, air mengalir keluar dari dam menuju laut sambil memutar turbin pada gambar yang kedua. Selanjutnya, prinsip kerja turbin lepas pantai. Yang pertama itu teknologi MCT. Yang kedua itu teknologi Swan Turbines. Memiliki beberapa perbedaan, yaitu baling-balingnya langsung terhubung dengan generator listrik tanpa melalui kotak gear. Ini lebih efisien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan teknis pada alat. Dan yang ketiga itu ada teknologi dari Davis Hydro Turbines. Turbin ini juga dipasangkan di dasar laut menggunakan beton dan dapat disusun dalam satu baris bertumpuk membentuk pagar pasang surut untuk mencukupi kebutuhan listrik dalam skala besar. Dan ada juga kelebihan dari PLTPS itu sendiri. Yang pertama itu, kelebihan setelah dibangun, energi pasang surut dapat diperoleh secara gratis. Yang kedua, tidak menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. Yang ketiga, tidak membutuhkan bahan bakar. Dan yang keempat itu, biaya operasi rendah, produksi listrik stabil, pasang surut air laut dapat diprediksi. Kemudian turbin lepas pantai memiliki biaya instalasi lebih rendah dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang cukup besar. Kekurangan PLTPS itu sendiri yaitu sebuah dam yang menutupi muara sungai memiliki biaya pembangunan yang sangat mahal dan meliputi area yang sangat luas sehingga merubah ekosistem lingkungan baik ke arah hulu maupun hilir hingga berkilo-kilometer. Hanya dapat mensuplai energi kurang lebih dari 10 jam setiap hari lainnya ketika ombak bergerak masuk ataupun keluar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.